Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Alfia Cindy. Di sini saya akan berproses sebagai jalannya konseling, dan di sini saya kedatangan partner saya atau saudari. Nova Duyana Putri. Terima kasih Mbak Nova sudah bisa datang ke sini. Baiklah Mbak Nova, apakah ada yang bisa saya bantu atau Mbak Nova akan bercerita sedikit tentang apa yang Mbak Nova rasakan? Jadi gini Mbak Cindy, saya tuh punya keluhan gitu kan tentang keluarga. Jadi saya itu anak kedua dari 4 bersaudara. Kalau dari saudara yang ini sebenarnya 3. Cuman karena saya pernah jadi ibaratnya kayak mengalami yang namanya broken home, akhirnya saya itu udah dari kecil jadi ibaratnya kayak anak broken home gitulah. Sewaktu saya masih TK, posisi saya masih tinggal di Jawa. Jadi pada saat itu saya tuh sering sekali melihat kedua orang tua saya itu bertengkar gitu. Sedangkan biasanya kalau misalnya seorang anak gitu kan, apalagi masih teramat kayak kecil gitu, menyaksikan pertengkaran yang sering terjadi gitu. Nah, itu kan bisa mengganggu ibaratnya kayak mental kita gitu. Jadi bahkan sampai sekarang saya masih sering kayak ngerasain tiba-tiba tuh jadi sering kayak emosi sendiri gitu, gampang emosi, gampang tersinggung, terus juga gampang ibaratnya bukan mungkin kalau dalam istilah sekarang baperan gitu ya Mbak ya. Ya, Saya emosionalnya tinggi. Jadi saya sering kayak tiba-tiba pengen nangis sendiri gitu. Terus keluhan saya kalau dalam keluarga tuh, saya sejak kecil nggak ikut orang tua. Jadi saya kecil tuh ikut sama nenek. Jadi ibu saya menikah lagi pas saya MTS, masih SMP gitu. Nah sedangkan ayah saya menikah lagi sejak saya masih SD. Jadi mereka sudah punya keluarga masing-masing. Saya tinggal sama nenek saya sampai saya SMA kemarin. Habis itu jadi selama saya ikut nenek tuh ya saya seperti biasa gitu kan, membantu, namanya orang tua gitu. Terus kebetulan pas ibu saya sudah menikah lagi, rumahnya pun tinggalnya tidak jauh dari tempat nenek saya. Jadi saya masih tetap sering berkunjung gitu ke sana. Bahkan bukan cuman pas dengan ayah saya saja pas berantem gitu, kadang sama nenek juga ibu saya masih sering berantem gitu kan. Jadi saya tuh ibaratnya kayak terkena mungkin kayak tekanan batin juga gitu selama di rumah, yang bikin saya jadi sering nggak betah di rumah, lebih sering di luar gitu, kadang sampai sering gitu nginep di rumah teman. Pokoknya lebih sering di luar ketimbang di rumahnya gitu. Terus juga sebenarnya ada keluhan tersendiri sih, apalagi saya ini anak kedua gitu dari 3 bersaudara, dari pernikahan ibu saya yang pertama dengan ayah saya itu. Kemudian kebetulan saya anak perempuan sendiri gitu kan, anak tengah gitu. Jadi sekarang gitu saya tuh ngerasa saya anak tengah gitu kan, perempuan. Beban yang ibaratnya saya rasain tuh kayak berbeda dari anak yang pertama gitu. Nah, jadi kemarin pas selesai SMA itu kan, saya kerja di Jambi. Pengenlah sekali-kali gitu ngerasain jadi kayak anak perantauan gitu, jauh dari orang tua, kerja gitu kan. Ya di sana pun saya nyaman gitu, karena memang saya tipe orangnya tuh lebih suka di luar, lebih suka jauh ketimbang di rumah gitu. Nah, jadi saya kerja di sana, ya namanya mungkin karena anak jauh dari orang tua gitu kan. Biasanya saya yang di rumah ibaratnya serba salah gitu. Terus saya jadi lebih pendiam. Jadi saya di sana tuh ibaratnya bisa kayak lebih mengenal pergaulan lagi gitu. Nah, terus juga semasa saya kerja di sana, orang tua saya terutama ibu saya itu
ibaratnya kayak lebih membanggakan saya gitu. Nah, jadi semasa saya di rumah, saya lebih ibaratnya kayak dipandang serba salah gitu. Nah, jadi sering kena marah, pokoknya sering serba salah gitu. Sedangkan semasa saya di Jambi, saya kerja gitu kan, saya berasa kayak baru kali ini gitu, nah dibangga-banggain sama orang tua gitu. Kayak Jadi emosionalnya tuh berasa berbeda banget gitu. Terus saya mikirnya gini, mungkin karena saya jauh gitu kan, yang namanya orang tua pasti khawatir juga gitu sama anaknya. Nah, keluh kesah yang saya rasain tuh sebenarnya gini. Semasa saya kerja di Jambi gitu kan, saya kerja, namanya kerja pasti dapat duit gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya saya kerja gitu, saya nggak ngasih orang tua saya. Jadi setiap bulan tuh rutin sekali saya selalu ngirimin gitu. Ada waktu itu ibu saya tuh mungkin karena kepepet atau gimana gitu kan, dia nelpon saya, katanya kebetulan ibu saya tuh mau bikin rumah. Pas rumah sudah jadi, KWH kan belum ada. Jadi ibu saya menelpon saya minta dikirimin uang, katanya untuk beli KWH. Sudah saya kirimin dong, nggak mungkin saya nggak kasih gitu kan, namanya ibu sendiri. Saya kasih. Terus seperti bulan-bulan biasanya saya tetap mengirimin uang, tapi sampai pada bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Oktober, beliau tuh nelpon lagi gitu, minta uang lagi katanya kan, buat beli KWH. Jadi saya tanya, jadi kemarin yang KWH, uang buat beli KWH itu kemana? Saya bilang gitu kan, katanya nggak jadi buat tambahan beli ini beli itu katanya. Oh ya udah, saya kirimin. Sampai saya akhirnya mutusin buat pulang gitu, buat ibaratnya buat pulang sekalian mau resign dari kerjaan itu gitu kan, buat istirahat di rumah lah gitu. Pas saya pulang, saya nanya gitu kan, ini belum ada KWH-nya kak, aku bilang gitu kan. Terus kata ibu saya belum, masih nyalur tempat saudara. Saya tanya, jadi uang yang kemarin saya kirim buat beli KWH mana? Saya bilang gitu, katanya untuk keperluan lain. Oh, it's okay lah, saya bilang gitu mbak. Jadi saya ibaratnya kayak merasa kecewa juga gitu kan. Ya namanya ya mau sekecewa apapun, meskipun saya marah gitu kan, nggak mungkin saya mau benci orang tua saya sendiri. Sampai saya kaget juga, ternyata yang beliin KWH itu nenek saya gitu, orang tua dari ibu itu. Terus saya mikir gini, jadi selama ini uang yang saya kirim, terkadang tuh ibu saya nelpon bilangnya mau ditabung gitu kan, tapi nyatanya nggak ada gitu. Pas saya tanya, kemarin katanya mau ditabung gitu, tapi kok hasilnya mana? Saya bilang gitu kan, gak ada, oh udah habis gitu. Jadi merasa kecewa gitu. Ya kecewa pasti gitu kan. Terus semasa saya di rumah, kemarin saya sempat mau pergi lagi gitu kan, mau berangkat lagi ke sana, soalnya sudah ditelepon juga sama bos saya kalau bisa kerja lagi di sana gitu kan. Cuman saya mutusin buat bukannya nolak gitu kan, pengen istirahat aja gitu di rumah. Kebetulan sama ibu saya juga nggak dibolehin, udahlah nggak usah jauh-jauh, kerja di rumah aja. Nah, hampir 2 atau 3 bulan tuh saya nganggur di rumah. Mulai lagi deh sikap atau perilaku ibu saya tuh ke saya kayak awal lagi gitu. Jadi saya di rumah tuh jadi serba salah lagi. Jadi seolah-olah saya di rumah tuh kayak nggak ada tapi kayak nggak dianggap gitu. Nah, jadi saya mutusin buat kerja lagi di sekitaran sini lah, di daerah sini, di pasar gitu kan. Saya kerja berangkat pagi, pulangnya malam. Dan itu ya wajar, namanya kerja gitu kan, untuk bantu-bantu rumah pasti kurang. Tapi saya usahain kalau pagi sebelum saya berangkat kerja itu saya bantulah orang tua saya tuh, ya jadilah beres-beres rumah sedikit gitu kan. Malamnya otomatis kan kita capek, jadi kadang habis mandi langsung tidur. Nah, 2 bulan saya kerja, 2 atau 3 bulan gitu saya kerja, mulai lagi ibu saya tuh kayak bilang gini, iya kerja terus sampai nggak bisa bantu orang tua. Padahal ya seperti saya kerja di Jambi gitu,
kerja gitu, gajian ya saya kasih uangnya gitu untuk orang tua juga, nggak mungkin saya nggak ngasih gitu kan. Udah gitu daripada nanti jadi permasalahan lagi, akhirnya saya berhenti dari kerja itu, nganggur lah sampai sekarang. Nah selama di rumah ya seperti itu, kadang cuman dengan hal sepele gitu ibu saya tuh bisa sangat emosi gitu. Dan dengan keadaan saya yang seperti ini juga nggak jauh beda sama ibu saya yang emosinya juga ibaratnya kayak besar gitu. Jadi saya itu cerita tadi itu sama Mbak Cindy, saya cuman pengen ibaratnya kayak minta pendapat Mbak Cindy gitu. Nah kayak saya itu harus gimana gitu biar saya itu, soalnya ya dari keluhan saya tadi tuh saya benar-benar gini, sudah saya ibaratnya kayak ditekan keluarga, ditekan juga sama keadaan gitu. Posisi saya anak broken home yang dari kecil ibaratnya nggak pernah ngerasain kayak dampingan dari seorang ayah juga gitu kan. Di sisi lain ibu saya juga menjadi ibaratnya menjadi dua sisi, sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah gitu kan. Cuman kalau pas lagi di rumah gitu pasti ada aja gitu yang dipermasalahin gitu. Itulah yang bikin saya ibaratnya jadi nggak betah di rumah gitu. Nah saya lebih milih daripada saya di rumah, saya ini mendingan saya pergi gitu kan, atau main atau mana. Bahkan kalau main itu juga nggak cuma sebentar gitu, pasti kayak lama, misalnya kayak bahkan bisa dari pagi nyampe sore, atau dari siang nanti nyampe malam baru pulang gitu. Jadi menurut Mbak Cindy, saya tuh mesti gimana buat ngadepinnya gitu, biar ibaratnya kayak saya tuh bisa kayak santai gitu ngadepinnya, nggak harus kebawa emosi juga gitu. Iya Mbak Nova, tadi saya sudah cukup mendengarkan Mbak Nova, keluh kesahnya Mbak Nova seperti apa. Jadi menurut saya, pendapat saya, semua itu tergantung sama pemikiran sama perasaan kita. Kalau kita bisa mengatur perasaan sama pemikiran kita bisa mengatur emosional kita. Jadi gimana cara kita mengatur emosi kita? Yang pertama itu kita harus sabar. Sabarnya bukan aku harus sabar, harus diam, enggak, tapi sabarnya kita untuk kebaikan gimana. Yang namanya orang tua pasti berpikirnya semuanya itu kurang. Apa yang dilakukan anaknya pasti semuanya itu kurang. Karena yang namanya orang tua pasti banyak sekali yang dia mau, tapi kita nggak ngerti apa yang kita mau sama orang tua kita mau, itu kita nggak tahu apa sih, kayak gitu kan. Jadi kita tuh ikutin alur kita kayak mana ya. Kalau sedih kita ya ingat senang, kalau senang kita harus ingat sedih. Kenapa? Di situ kita akan merasa kuat. Terus namanya orang tua itu nggak bisa disalahkan. Itu nggak bisa. Iya bener banget Mbak Cindy. Nggak bisa. Mau kita sebenar apapun itu nggak bisa. Jadi kita tuh jalanin aja. Udah dijalanin, turutin. Orang tua minta A, ya A. Yang penting kita tuh usaha untuk mendapatkan apa yang orang tua itu mau. Iya. Terus masalah gimana kita untuk tenang, ingatlah yang sama yang kuasa yang nyiptain Mbak Nova. Gimana caranya Mbak Nova itu tenang? Kalau perlu Mbak Nova sholat sepertiga malam, insya Allah semua di situ ada jawabannya. Terus kalau masalah lingkungan, kalau Mbak Nova memang udah nyaman sama yang namanya main apapun itu yang di luar rumah, jalanin aja, nggak apa-apa. Yang penting menurut Mbak Nova itu tuh masih dikatakan terkontrol untuk Mbak Novanya sendiri. Jadi yang namanya hidup semakin dipikir itu nggak bisa. Jadi kita harus menjalanin aja. Kalau alurnya harus dijalanin, kita ngejalanin, jangan ditentang. Kenapa nanti kita ngerasa stres gitu, kayak orang putus asa, nanti dampaknya malah jelek. Jadi Mbak Nova banyak-banyakin sabar,
ngikutin orang tuanya, nggak apa-apa walaupun kita ngerasa kecewa, itu maklum, semua orang pasti mempunyai rasa itu. Jadi it's okay, nggak apa-apa, aku anak baik kok. Aku kuat, strong Strong. woman. Nah gitu. Makasih buat Mbak Cindy buat sarannya, buat motivasi dari Mbak Cindy buat saya. Insya Allah nanti semoga aja kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Setelah saya kayak curhat kayak gini ke Mbak Cindy, semoga bisa sedikit legaan gitu, ngurangin kayak beban pikiran juga sih. Ya jangan lupa kalau ada apa-apa jangan dipendam, itu nggak baik buat kesehatan, nggak baik buat emosional, nggak baik. Lebih baik kita curhat sama siapapun. Kalau menurut Mbak Nova itu bisa untuk dipegang omongannya, boleh Mbak Nova curhat sama mereka, apalagi datang sama saya, nggak apa-apa juga. Oke, siap. Jadi ya Mbak Nova pinter-pinter jadi anak. Walaupun Mbak Nova udah gede nih, besok udah mau punya anak apa punya keluarga sendiri, di mata orang tua masih tetap Mbak Nova tuh anak kecilnya. Iya bener banget sih Mbak Cindy. Udah. Sekali lagi saya mau ngucapin sama Mbak Cindy terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, juga Iya. sudah mau memberi tanggapan untuk buat saya, udah mau memberi kayak solusi terus motivasi juga. Ya saya cuma berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga saya ibaratnya kayak lebih santai juga dalam Amin. menjalaninya. Makasih Mbak Cindy. Oke. Baiklah, itu tadi proses konseling dengan partner saya. Terutama mohon maaf jika ada salah kata atau apapun kata yang tidak perlu diucapkan, saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya Yosi Alfia Sidi dan partner saya tadi Mbak Nova. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.